Hello guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, today in this video, I would like to discuss about bagaimana sih cara menyampaikan sesuatu yang udah terjadi di masa lalu atau masa lampau. Kayak how to say it in English. Nah, jadi untuk menyampaikannya, kalian bisa menggunakan simple past tense. Simple sendiri artinya sederhana. Apa sih simple past tense? Simple past tense itu kalimat sederhana yang menerangkan pekerjaan yang udah terjadi di waktu lampau atau di masa lalu. Jadi pertama aku bakalan ngejelasin apa sih ciri-ciri dari simple past tense. Nah, untuk past tense sendiri dia menggunakan verb to. Nah, di sini aku udah tulis beberapa contoh dari verb to. Di sini aku tulis ada verb 1, verb 2 sama verb 3 biar kalian bisa ngebedain antara verb 1, verb 2 sama verb 3. Di sini verb 2 dari drink itu drank dan verb 2-nya dari go itu went. Kalian pasti udah tahu kan? Nah, untuk ini yang ada di sebelah aku sekarang ini adalah time. Time ini adalah waktu penggunaan untuk simple past tense. Nah, jadi untuk time-nya ada yesterday, last week, last year, last night, dan last month. Nah, bisa juga kalian gunain waktu kayak 2 seconds ago, atau 2 hours ago, 2 years ago, itu juga bisa, kecuali akunya kecil. Maaf guys, tadi bercanda. Oke, serius ya. Jadi kecuali kita menggunakan timingnya yang kayak tomorrow sama today. Karena tomorrow itu digunakan untuk simple future tense dan today itu digunakan untuk simple present tense. Karena sekarang kita ngebahas simple past tense, jadi inilah waktu-waktu yang digunakan dalam simple past tense. Waktu-waktu yang udah terjadi kemarin atau yang udah lalu, dulu, lampau, dan masa lalu yang kayak gitulah. Bukan kenangan. Nah, bisa juga nih kalau kira-kira kalian lagi baca buku atau nonton film yang ada bau-bau seperti ini, nah itulah simple past tense, teman-teman. Oke, next kita langsung masuk ke rumus simple past tense. Di sini untuk rumus kalimat positifnya itu ada subjek plus verb to ditambah objek. Seperti yang aku bilang tadi, ciri-ciri dari simple past tense itu adalah verb to. Dan di sini kita pakai verb to ya, guys. Nah, tapi pada kalimat negatif ada tapinya ya, guys. Nah, coba lihat di kalimat negatif itu, kita pakainya verb 1, bukan verb 2. Kenapa jadi verb 1? Karena kalian lihat ada kata did kan? Karena kalau did itu ketemu dengan verb 2, maka verb 2-nya akan kembali menjadi verb 1. Kalian harus ingat itu ya, kalau verb 2 ketemu dengan did, dia bakalan akan kembali menjadi verb 1. Makanya di sini kita pakai verb 1. Begitu juga dengan interrogatif, kita menggunakan verb 1. Dan kita akan lanjut ke contoh. Oh iya, hampir lupa. Sebelum kita masuk ke contoh, di kalimat interrogatif ini bakalan nanti aku tulis jawabannya ya. Di sini aku lupa nulisin, tapi ntar di contoh aku bakalan tulis, oke? Nah, jadi ini contoh kalimat yang aku gunakan untuk simple past tense. Nah, untuk kalimat positifnya aku bacain ya. She went to market last week. Artinya, dia pergi ke pasar minggu lalu. Nah, dari satu kalimat itu kita bisa tahu kalau itu kalimat simple past tense. Nih, kita lihat susunan kalimatnya ya. Itu si adalah subjek, dan when itu adalah verb to. Sesuai yang aku bilang di awal tadi, kalau simple past tense itu menggunakan verb to. Dan when itu adalah verb to-nya dari go. Market adalah objek, dan last week adalah keterangan waktu. Jadi kenapa kita bisa tahu kalau itu simple past tense? Karena di situ ada keterangan waktu. Last week, minggu lalu. Sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Kita lanjut ke kalimat negatif ya. Di kalimat negatif terdapat did sesuai dengan rumusnya. Karena dia negatif, maka ada kata not yang berarti bukan atau dia tidak melakukan. Aku bacain ya untuk kalimat negatifnya. She did not go to market last week. Yang artinya dia tidak pergi ke pasar minggu lalu. Coba kalian lihat di situ, when yang tadi di kalimat positif menjadi go di kalimat negatif. Karena udah aku bilang tadi, karena kalau verb to bertemu dengan did, dia bakal menjadi verb 1. Langsung aja kita lanjut ke interrogatif. Karena ini pertanyaan interrogatif, maka did-nya di awal. Menjadi, did she go to market last week? Jangan lupa pakai tanda tanya. Nah, jawabannya, yes I did or no I didn't. Nah, kok I did sih? Kenapa bukan I do? Karena pada pertanyaan itu did, jadi jawabannya juga I did. Dan kenapa kita pakai did? Karena I do itu melakukan. Sampai sekarang kita melakukan, sedangkan ini simple past tense, yang lampau. Makanya kita menggunakan I did. Yang artinya, iya dia melakukan, tapi dulu. Nah, cukup segitu aja materi dari aku tentang simple past tense.
Apabila ada yang kurang paham, kalian boleh langsung komen di kolom komentar di bawah ini. Nah, apabila ada kritik atau saran, kalian juga boleh langsung komen di kolom komentar. Karena di sini aku juga masih belajar, dan untuk video pembelajaran ini pun, jujur aku juga jadi paham tentang simple past tense yang tadinya waktu di SMA cuma belajar-belajar aja, sekarang jadi paham banget. Terima kasih karena udah menonton video ini.